Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sapna Nurfadilah absen 7, Suci Lestari absen 9, dan Vivit Nurhabibah absen 11. Di sini kami akan mempresentasikan tugas pendidikan Pancasila dengan tema penyelewengan sila kedua yang berjudul Hilangnya Rasa Simpati di Masyarakat. Simpati merupakan salah satu faktor interaksi sosial yang berkaitan erat dengan perasaan seseorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, simpati dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang dalam merasakan perasaan yang dirasakan orang lain, seperti adanya perasaan senang, sedih, susah, dan perasaan lainnya. Secara umum, simpati merupakan suatu proses kejiwaan yang berkaitan dengan ketertarikan seseorang terhadap orang lain maupun terhadap suatu kelompok. Perasaan atau kejiwaan yang muncul bisa didasarkan pada beberapa hal seperti sikap, penampilan, kondisi pribadi, kejadian yang dialami, dan lain sebagainya. Selain itu, di dalam proses simpati juga terdapat faktor pendorong lainnya, seperti adanya keinginan untuk memahami maupun menolong dan bekerja sama dengan pihak lain. Artinya, bahwa di dalam proses simpati, perasaan merupakan suatu faktor yang paling penting. Saya Vivit Nurhabibah dari kelompok 3 akan melanjutkan materi. Seperti yang diketahui, manusia itu diciptakan untuk saling memahami, karena dalam sebuah kehidupan sudah pasti bahwa makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Dikarenakan itulah adanya rasa simpati. Adapun contoh simpati dalam kehidupan sehari-hari, seperti memberikan ucapan kegembiraan seperti selamat atau sejenisnya kepada orang sedang menerima kebahagiaan, memberikan ucapan rasa sedih atau bela sungkawa kepada teman, saudara, atau tetangga yang sedang ditimpa musibah, memberikan bantuan terhadap korban bencana, menolong orang yang kesusahan, dan juga membantu memecahkan masalah. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki rasa simpati, tetapi rasa simpati itu bisa hilang dikarenakan ada satu atau hal lain yang kita anggap sudah berlebihan. Berlebihan dalam hal apa? Berlebihan dalam menanggapi sebuah hal. Contohnya seperti dari keterangan di samping. Ada beberapa hal yang membuat rasa simpati itu hilang dikarenakan sifat seseorang itu sendiri, seperti sifat sombong, keras kepala, mudah marah, mudah curiga, dan juga meremehkan orang lain. Apa sih yang terjadi jika di dalam diri kita tidak mempunyai rasa simpati terhadap orang lain? Banyak sekali. Salah satunya, mereka tidak dapat hidup harmonis dan akibatnya adalah pertengkaran antara sesama, hilangnya rasa kepercayaan antar sesama, dan itu akan merusak hubungan antar manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahral harama walal hadiya walal qala'ida wala aminal baital harama yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fasdadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an taqtadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadiyu hewan-hewan kurban dan qolaid hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keriduan Tuhannya, tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu.
Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Sikap simpati ini juga menjadi salah satu ajaran Rasulullah SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim sebagai berikut. Perumpamaan orang yang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh tubuhnya juga akan merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulan, rasa simpati dan empati seseorang berbeda-beda, tergantung pada kebiasaan yang diajarkan oleh keluarga dan lingkungan terdekat. Apabila kepribadian tersebut sudah terbiasa diajarkan, maka rasa simpati dan empati akan muncul dengan sendirinya. Tidak memungkiri adanya perbedaan kehidupan anak-anak muda masa kini yang sudah lebih modern dan berbeda dengan pola didik dari orang tua zaman dahulu. Pola pengasuhan orang tua sangat berpengaruh terhadap perilaku seorang anak. Pola anak-anak muda sekarang terlalu modern sehingga beberapa etika ada yang hilang. Untuk menumbuhkan rasa simpati dan empati, setiap individu harus berusaha untuk memahami keadaan orang lain. Minimal mereka punya pola pikir bahwa suatu hari ada di posisi orang tersebut dan memiliki keterbatasan tertentu. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.